Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Tidak ada untaian kata yang layak kita ucapkan selain puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, cerminan hidup kaum muslimin, Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tak lupa khatib akan menyampaikan satu wasiat Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalani semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah kejelekan dan kebaikan yang akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merealisasikan ketakwaan bukanlah hal yang mudah bagi seorang hamba, melainkan hal yang sulit, karena seorang hamba perlu sarana yang bisa mengantarkannya. Tidak ada jalan alternatif lain bagi seorang hamba untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kecuali dengan tafaqquhu fid din. Dia harus belajar menghilangkan kejahilannya terhadap Islam. Dengan cara ini dia dapat merealisasikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama ini, khatib akan menyampaikan beberapa cara dan sarana yang dapat merealisasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yaitu menuntut ilmu. Tak dipungkiri lagi, mendalami dan belajar agama ini secara benar merupakan tanda akan dibukanya pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan jaminan kepada kita yang menuntut ilmu di jalan-jalannya, maka dia akan masuk surga. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Cara yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ialah meyakini bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang terkandung dalam makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang untuk diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga yaitu meyakini dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mempercayai semua perkataan darinya, meyakini semua berita darinya, menjauhi semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan taati semua perintahnya. Kemudian kita juga senantiasa mengikuti jalan beliau, dan semoga kita istiqomah di jalannya sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau sosok pribadi yang terbimbing wahyu. Bahkan Allah menjadikan beliau sebagai mutabah tolak ukur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keimanan seseorang belum dikatakan sempurna apabila kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum kecintaannya kepada semua orang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, anak-anaknya, dan semua orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang terakhir, sekaligus cara yang terakhir, yaitu menjaga pilar-pilar Islam. Bagaimana kita cara menjaga pilar-pilar Islam? Yaitu dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi kaum muslimin yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Islam bunya ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 sendi. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi kaum muslim yang mampu. Demikianlah di antara pilar-pilar Islam yang harus kita jalankan dan harus kita jaga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kita tidak akan selamat dari siksa api neraka apabila kita tidak mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berbekalah kita sebelum datang keharibaannya. Di khutbah kedua ini, khotib akan menyampaikan 2 bekal yang harus kita miliki agar senantiasa terhindar dari siksa api neraka. Bekal yang pertama adalah ilmu yang benar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ilmu merupakan bekal termulia dan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, kebaikan seseorang bertumpu pada ilmu, bukan pada keelokan rupa. Maka barang siapa terkumpul banyak ilmu, maka terkumpul pula baginya banyak kebaikan. Maka dari itu, kita sebagai penuntut ilmu harusnya kita belajar dengan benar. Cara yang kedua, bekal yang kedua yaitu dawamul muraqabah atau merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Dalam ayat di atas, Abdul Aziz bin Rabah dan Ahmad Yusuf berkomentar bahwasannya amal-amal seorang hamba tidak ada sedikit pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membalas amal-amal itu. Oleh karena itu, sepatutnya kita takut kepada Sang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sesungguhnya Dia berada dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berada dimanapun kalian berada. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah di antara 2 bekal yang harus kita miliki agar senantiasa terhindar dari siksa api neraka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa bertakwa kepada-Nya dan menjauhkan kita dari siksanya yang amat perih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila sholatikum.